pimpinan teknis bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota PBB dari seluruh tanah air sudah dilaksanakan hari ini dan sekaligus juga melakukan konsolidasi terhadap seluruh jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang, DPW, dan juga nanti ke daerah-daerah DPC Partai Bulan Bintang di seluruh tanah air. Hari ini saya hadir sekaligus juga bersilaturahim dengan seluruh pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang sekarang dipimpin sebelah kiri saya ini Yuri Kemal Fatullah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang baru. Kemudian sebelah kanan saya ini Pak Samin, mantan Bupati Konawe Utara yang menjadi sekjen Partai Bulan Bintang dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini sore tidak ada lagi perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB, dan ini salah satunya adalah pengurus PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan saya berikan penegasan kepada seluruh anggota DPP supaya menjaga soliditas partai, kesatuan dan persatuan partai, dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan pembenahan internal partai, konsolidasi internal partai di seluruh tanah air, dan juga terhadap pengurus-pengurus DPW provinsi, kabupaten, dan kota seluruh tanah air, dan kemudian juga melakukan konsolidasi terhadap seluruh anggota DPRD yang tersebar di seluruh tanah air. Harapan kita PBB akan lebih siap menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang, dan sudah saatnya sekarang konsolidasi itu dilakukan, dan kita berharap akan mengaktifkan kembali seluruh jajaran kecamatan dan ranting pada pertengahan tahun 2027 yang akan datang, dan kita harapkan pekerjaan ini akan selesai sehingga PBB diharapkan tampil sebagai satu kekuatan penting dalam menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Kali kalau ada yang bertanya silakan tanya tentang PBB dulu, sudah itu baru bisa nanya yang lain-lain. Silakan. Bisa ditanya pada saya pada Ketua Umum, pada sekjen dulu. Silakan. Tadi kan soal penjelasan yang dulu dari DPS. Izin Prof. Amir dari Indian Times, tadi kan di arahannya menyinggung soal RUU Pemilu di parlemen yang sedang dibahas hari ini. Kemarin dari Nasdem itu ada usulan agar ambang batas sudah diterapkan di seluruh pilkada daerah, artinya di DPRD begitu, Prof. Mungkin dari PBB ini apakah supaya nanti bisa juga ikut serta begitu, Prof. Yang kedua soal RUU Pemilu, mungkin ada usulan juga supaya diambil alih oleh pemerintah, artinya jadi usul inisiatif pemerintah gitu, Pak, supaya pembahasannya tidak deadlock di antara agenda parpol sendiri. Mungkin ada tanggapan dari pemerintah. Ya, PBB sangat concern dengan sistem pemilu kita. Walaupun kita sepakati bahwa sistem pemilu kita tetap sistem pemilu proporsional, tapi persoalannya adalah bagaimana caranya supaya suara-suara itu tidak hilang. Kalau kita sistem distrik sudah pasti hilang. Tapi sistem proporsional kan gagasannya adalah semua suara itu tertampung dan terwakili di DPRD. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa kita perlu juga membahas amandemen terhadap undang-undang MD3 mengenai susduk DPR sendiri. Ya, dan itulah yang saya kira akan menjadi titik tolak bagi penentuan berapa sebenarnya threshold yang dapat disepakati. Misalnya yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Dan itu kan sekarang diatur dalam tatib, seyogianya diatur dengan undang-undang. Kalau misalnya sekarang ini kita patokan kita yang sekarang ada 13 komisi, maka minimal partai yang memperoleh 13 anggota DPR, maka dia dilantik sebagai anggota DPR dan bisa membentuk fraksi sendiri. Jadi konkret acuan. Bagaimana kalau partai tidak mencapai 13 kursi? Maka partai itu dapat bergabung. Minimal membentuk sebuah koalisi yang berkotakan minimal 13 kursi. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Bisa juga bergabung dengan partai yang lebih besar. Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang. Dan itu cukup adil bagi kita semua. Itu yang memang pikiran PBB seperti itu, dan juga sudah pernah disampaikan
dalam pertemuan dengan pimpinan partai-partai non-parlemen beberapa waktu yang lalu, dan kelihatannya ide itu bisa diterima. Ada berharap juga bahwa inilah yang akan muncul sebagai satu solusi jalan tengah mengatasi persoalan berapa minimal threshold dan bagaimana kita menentukan jumlahnya, bagaimana kemudian kita membentuk fraksi di DPR. Memang kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa pembahasan RUU amandemen Undang-Undang Pemilu itu diserahkan kepada DPR dan sampai sekarang belum selesai. Ya, pemerintah sebenarnya menunggu. Dan kalau misalnya sampai setengah tahun belum juga selesai, maka nggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali. Siapa yang akan mengajukan ini? Tapi pemerintah sebenarnya selama ini sudah lebih banyak menginventarisasi masalah-masalah, karena kalau diserahkan kepada DPR inisiatifnya, maka pemerintah akan merumuskan diri. Nah, tapi kalau itu harus diserahkan kepada pemerintah, pemerintah harus merumuskan draft undang-undang pemilu itu sendiri. Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, tapi pemerintah sampai saat ini masih menunggu draft yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR. Baik, saya ada yang mau tanya. Izin Prof, Yudi dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan Prof. Yang pertama, ini adalah DPP PBB yang sah, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dalam sebuah surat keputusan. Walaupun kemarin sempat ada sedikit perbedaan, tapi sekarang sudah dianggap selesai semua. Dan saya menghimbau pada seluruh jajaran pengurus PBB supaya menjaga kekompakan, menjaga soliditas satu dengan yang lain, dan juga menghimbau kepada mereka yang dulu beda-beda pendapat itu supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya. Oleh karena memang yang sah ini akan terus bergerak dan sekarang sudah melakukan konsolidasi, dan saya berharap ini merupakan konsolidasi pertama yang dilakukan pada hari ini, sekaligus BIMTEK itu akan berlanjut sampai ke daerah-daerah. Dan saya melihat bahwa pengurus yang baru ini solid dan betul-betul dapat membantu tugas yang diamanatkan oleh seluruh jajaran pengurus PBB. Yang kedua, Komite Reformasi Polri saya belum bisa jawab. Yang tadi Pak Jimli ataupun Pak Ahmad Doviri yang bisa menjelaskan selaku ketua dan sekretaris dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Hanya ingin saya tegaskan bahwa kami sudah selesai merumuskan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri dan masih menunggu kapan waktu yang tepat Bapak Presiden dapat menerima seluruh anggota tim, dan setelah diserahkan baru akan kami umumkan kepada publik apa yang dirumuskan oleh Komite Percepatan Reformasi. Kalau sekarang kami tidak bisa mengumumkan karena tentu tidak baik, karena ya harus kami serahkan dulu kepada Presiden baru kami barangkali ketuanya menjelaskan. Ketua baru. Ya, tadi mungkin ada pertanyaannya, apakah PJ akan menjadi definitif ya? Di Partai Bulan Bintang ini agak sedikit unik. Ketika memang waktu dulu di muktamar awal, ketika memang terbentuknya PBB, dikenal ada namanya muktamar luar biasa yang setara dengan muktamar. Namun dalam perjalanannya telah terjadi perubahan, di mana dalam memutuskan segala sesuatu hal yang bersifat strategis tidak perlu lagi dilakukan muktamar luar biasa. Artinya kalau kita muktamar luar biasa itulah yang memang kita harus mengundang seluruh elemen daripada partai, pimpinan partai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga terkadang menimbulkan suatu komplikasi tersendiri dalam kita melakukan pengambilan keputusan. Nah, di dalam perubahan terakhir di anggaran rumah tangga kami, itu terjadi pada saat 2024, di pertengahan 2024 pasca MDP, namanya Musyawarah Dewan Partai. Musyawarah Dewan Partai itu adalah mekanisme setingkat di bawah muktamar yang isinya adalah DPP, DPW, dan beserta Badan Otonomi Daerah Pusat, yaitu merumuskan. Apa yang dirumuskan pertama adalah perubahan terbatas terhadap anggaran dasar, dan juga apabila terjadi suatu ketua umum itu berhalangan tetap. Nah, ketika ketua umum itu berhalangan tetap, itulah yang akan ditetapkan sebagai penjabat ketua umum. Nah, karena sejatinya muktamar itu memilih ketua umum dan MDP itu adalah setingkat di bawah muktamar, maka sampai dengan habisnya masa jabatan 2030 itu akan tetap menjadi nama PJ ketua umum. Tapi itu hanyalah sebagai sebuah nomenklatur, namanya tetap menjabat,
tetapi kewenangannya itu sama dengan muktamar ketua umum hasil muktamar. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi kewenangan ataupun dari segi kekuasaan terkait dengan menjalankan roda organisasi partai. Itu PBB itu memberikan suatu nomenklatur baru, di mana di atas Dewan Pertimbangan, di atas Dewan Pimpinan Pusat itu ada yang namanya nomenklatur Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan itu tidak dipilih oleh Muktamira, namun dia itu namanya tercetus dan tercantum di dalam anggaran dasar dari Partai Bulan Bintang. Dan di dalam anggaran dasar Partai Bulan Bintang itu bahwa yang menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan adalah Ketua Umum Muktamar 5, yaitu Pak Yusril sebelumnya. Nah, Dewan Pertimbangan inilah yang akan memberikan suatu arahan ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya strategik terkait dengan arah perjuangan partai. Maka dari itu kita melihat bahwa posisi Pak Yusril saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan yang menaungi kami-kami, DPP, DPW, dan DPC untuk melakukan kegiatan organisasi partai. Nah, tujuan dari bentuk BIMTEK ini adalah pertama kita melakukan konsolidasi. Pertama kita juga harus memberikan suatu pemahaman bahwa terjadi dinamika yang terjadi secara internal itu sudah usai. Yang kedua adalah bagaimana kita ini memenangkan peperangan. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Yusril bahwa utamanya adalah kita menghadapi verifikasi sebagai agenda rutin daripada partai politik. Nah, verifikasi inilah yang kita harapkan. Persiapan-persiapan ini kita matangkan, walaupun kita berharap bahwa partai politik yang kemarin ikut di dalam kontestasi pemilu dan PBB itu dari pemilu 99 sampai sekarang tidak pernah absen sekalipun. Satu-satunya partai yang non-parlemen yang tidak pernah absen sekalipun namun tetap masih eksis. Nah, kami berharap dengan adanya kesepakatan dengan pemerintah ataupun kesepakatan dengan DPR dan partai politik lain, ya kita ini untuk verifikasi tidak perlu dilakukan. Mungkin juga sampai dengan sebatas verifikasi administrasi saja. Nah, kalaupun memang itu dilakukan, syukur alhamdulillah. Namun kalau tidak, ternyata kita harus melakukan verifikasi faktual, inilah yang kami lakukan. Output daripada BIMTEK ini, anggota Dewan mungkin mayoritas daripada mereka adalah ketua DPC dan ketua DPW, sehingga mereka juga mempunyai suatu organisasi di tingkat daerah-daerahnya. Inilah mesin-mesin partai kami ketika memang kita melakukan konsolidasi di daerah dan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi verifikasi. Yang kedua itu adalah kita bicara mengenai bagaimana kita memperkenalkan kembali Partai Bulan Bintang. Tadi Pak Yusril juga sampaikan ketika bicara mungkin dengan baby boomers, sebagian milenial mungkin tahu. Tapi milenial ke bawah yang terakhir dan dengan Gen Alpha mungkin tidak tahu dengan Partai Bulan Bintang itu apa. Tapi memang balik lagi, itu adalah suatu PR yang memang yang harus kita lakukan sebagai partai politik. Bagaimana kita memperkenalkan Partai Bulan Bintang, program-program Partai Bulan Bintang, dan kita memperkenalkan siapa orang-orang di balik Partai Bulan Bintang itu sendiri. Nah, inilah yang memang kita lakukan, penguatan media sosial, penguatan konsolidasi internal, penguatan infrastruktur, dan segala macamnya, yang merupakan agenda-agenda penting daripada Partai Bulan Bintang untuk menghadapi kesiapan pemilu 2029. Dan kami harapkan BIMTEK ini, insya Allah mungkin tahun ini bisa terjadi sampai dengan 3 kali, syukur-syukur bisa sampai dengan 4 kali. Yang kedua ini insya Allah kita akan melakukan BIMTEK ini di bulan Juli. Sekaligus juga kita akan melakukan pelantikan daripada pengurus Partai Bulan Bintang. Sekaligus juga kita juga akan melakukan rapat kerja nasional. Artinya kita kerja harus cepat. Waktu tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pertimbangan, Pak Yusril, bahwa tidak lama lagi. Karena terkadang 5 tahun itu kita melihat, wah secara timeline lumayan lama. Tetapi kita menjalani secara day-to-day basis, tentu waktu itu akan terasa luar biasa cepat. Dan kami Partai Bulan Bintang, sejak kepengurusan PJ Ketua Umum, kami telah mengikhtiarkan diri kami dan menetapkan bahwa setiap hari Jumat adalah hari kami berpartai. Jadi pengurus di DPP, ada undangan, tidak ada undangan, wajib hadir. Kita bicara mengenai pemenangan partai, kita bicara mengenai bagaimana kita memenangkan pemilu. Itu mungkin. Terima kasih. Oke.